Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, di kesempatan ini saya mengajak saudara menanggapi dan meluruskan klaim kosong dari Irene Handono mengenai arti kata kafir. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita tanggapin bersama-sama, mari kita langsung saja menonton cuplikan video yang berikut. Tonton sampai selesai supaya tidak gagal paham. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting, share video ini sebanyak-banyaknya supaya melalui video ini semakin banyak yang cerdas dan semakin banyak yang terberkati pastinya. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lalu kita sudah pernah membahas juga tentang orang Kristen marah gitu ya, kalau disebut kafir, dan itu Umi ambil dari kitab yang ada di dalam Bible, yaitu kitab Galatia pasal 2 ayat 14 tentang istilah goyim. Nah, kalau kita melihat dari mana asal kata kafir, ternyata Kristen pun mengakui di dalam dari ensiklopedia gereja misalnya, bahwa kata kafir itu adalah dari bahasa Arab. Kafir, kafaro, yang intinya adalah ingkar. Ingkar dari apa? Ingkar dari Allah dan ingkar dari Rasulullah. Mengingkari Allah yang ahad dan mengingkari bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini permasalahannya. Sehingga kemudian kalau kita merakai kalimat dengan utuh, pemahamannya adalah orang yang bukan Islam ya memang orang kafir. Nah, sekarang kita lihat dari sisi Kristen. Dari sisi Kristen, orang Kristen nggak mau disebut kafir. Padahal kata kafir itu ada loh di dalam Bible. Ada 3 ayat. Tapi ini harus diperhatikan baik-baik. Di dalam Bible 3 ayat ini semuanya ada di dalam Bible terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi ternyata di dalam King James Version berbahasa Inggris tidak ada istilah kafir itu. Nah, kalau kita satu persatu melihat dengan seksama di dalam kitab misalnya Bilangan pasal 23 ayat 9. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Irene Handono di video tadi. Dia memberikan arti kafir, namun dia mengutip ayat Alkitab di dalam kitab Galatia, dan kita tahu bahwa kitab Galatia ini ditulis oleh Paulus ya. Lalu Irene Handono mengutip satu ayat dalam kitab Galatia dan mengatakan bahwa arti kafir adalah menolak atau mengingkar Allah dan mengingkar Nabi Muhammad. Dan ini sungguh tidak masuk akal, saudaraku dalam Tuhan. Karena ketika Paulus menulis suratnya ke daerah Galatia, ya, Rasulullah atau Muhammad belum ada, saudaraku dalam Tuhan. Karena jarak antara Kristen dengan Nabi Muhammad itu kurang lebih 600 tahun ya. Dan itu jarak yang cukup jauh. Jadi bagaimana Irene Handono mengatakan bahwa arti kafir yang di dalam Galatia itu adalah mengingkar Allah dan Nabi Muhammad, sementara ya ketika Paulus menulis ayat ini ya, Muhammad belum lahir, saudara dalam Tuhan ya. Muhammad belum ada. Dan ini pernyataan yang sungguh tidak masuk akal dari seorang Irene Handono. Dia hanya menggunakan ilmu cocokmologi ya. Sekali lagi, ketika Paulus menulis surat Galatia ya, Nabi Muhammad belum ada. Jarak antara Rasul Paulus dengan Nabi Muhammad ini kurang lebih 600 tahun. Itu 6 abad. Itu jarak yang cukup jauh, saudara dalam Tuhan. Ya. Jadi bagaimana
kata kafir di dalam Galatia ini diterjemahkan atau diartikan sebagai mengingkar Allah dan Nabi Muhammad. Kalau mungkin mengingkar Allah doang, ya mungkin masuk akal. Tetapi karena dia mengatakan bahwa mengingkar Allah dan Nabi Muhammad, maka bagi saya ini tidak masuk akal, ya, tidak nyambung sama sekali, ya. Dan kata kafir di dalam Alkitab tidak seperti yang dijelaskan oleh Irene Handono, ya. Lain, saudaraku dalam Tuhan, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, alangkah baiknya, ya, Irene Handono ini tidak membicarakan Alkitab. Kalaupun dia membahas arti kafir menurut keyakinannya, menurut pemahamannya sendiri, ya silahkan. Tetapi jangan hubung-hubungkan dengan ayat Alkitab, ya, karena ujung-ujungnya tidak nyambung, saudara dalam Tuhan, ya, tidak nyambung sama sekali. Sama halnya dengan Ustadz Kainama, saya bahas di video saya beberapa waktu lalu atau beberapa hari lalu, ya. Kainama mengatakan bahwa Kristen meniru Islam. Bagaimana Kristen meniru Islam sementara Kristen lebih dulu dari Islam, gitu loh. Jadi ini logika yang tidak masuk akal sama sekali. Nah, sama halnya dengan yang disampaikan oleh Irene Handono di video tadi. Dia membahas kata kafir di dalam kitab Galatia, lalu memberikan makna atau arti daripada kafir itu sendiri adalah mengingkar Allah dan Nabi Muhammad. Kan tidak nyambung. Sekali lagi, ya, ketika Rasul Paulus menulis suratnya itu ke Galatia, ya, di sana belum ada Nabi Muhammad, belum lahir Nabi Muhammad, ya. Sekali lagi, ya, saya sampaikan bahwa jarak antara Rasul Paulus dengan Nabi Muhammad itu kurang lebih 6 abad, ya. Ya. Semua orang tahu kok tentang itu, ya. Apakah Irene Handono ini tidak paham sejarah atau bagaimana? Sekali lagi, kalau dia bahas kata kafir atau dia membuat satu pembahasan menurut pendapatnya dia, menurut pemahamannya dia, menurut keyakinannya di agamanya yang sekarang, ya silakan. Tidak ada masalah bagi kami soal itu. Tetapi jangan hubungkan dengan ayat-ayat Alkitab. Nah, ketika dia hubungkan dengan ayat Alkitab, maka, ya, pengertiannya salah, pemahamannya salah. Yang ada hanya ngawur, saudara dalam Tuhan, ya. Jadi semoga di kemudian hari Irene Handono tidak membahas ayat-ayat Alkitab. Fokuslah membahas Al-Qur'anmu, fokuslah memperdalam ilmu agamamu, itu lebih baik. Dan kalau bicara di depan jamaah, di depan publik, ya silahkan bicarakan imanmu, bicarakan akidah agamamu, ya. Saya rasa itu lebih memberkati jamaah daripada membahas Alkitab yang jelas-jelas kamu tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, yang jelas-jelas kamu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, yang jelas-jelas kamu tidak percaya kalau Rasul Paulus adalah rasulnya Tuhan Yesus, ya. Jadi sekali lagi buat Irene Handono, fokuslah membahas agamamu sendiri, karena itu lebih baik, lebih memberkati, dan jangan lagi membahas ayat-ayat Alkitab, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.